Kembalikan kepadaku. Pemuda berjubah biru ingin menembak, tetapi penghalang kekuatan roh menyerang di depannya, mengguncang sosoknya kembali. Ya. Token giok menggambar busur di depan dua rekan magang, dan akhirnya jatuh di telapak tangan Qin Yichen. Adegan ini mengejutkan ekspresi pemuda berjubah biru. Mengingat pertarungan baru-baru ini, dia bahkan membuatnya gemetar. Setengah langkah Seon. Aku sudah melihatnya. Pemuda dari sosok ramping di depannya, tidak hanya spirit power satu langkah menjauh dari ekstrim, tetapi bahkan pencapaiannya lebih baik darinya. Pemuda berjubah biru tidak diragukan lagi. Jika alchemy Dao ditunda selama beberapa bulan, lawan di depannya akan menjadi Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas. Kekuatan ini bukanlah apa yang bisa dia lawan, tapi ini hanya satu aspek. Yang paling menakutkan bagi pemuda berjubah biru adalah bahwa pihak lain telah melalui jalan ini. Keausannya sangat parah. Tetapi tetap saja, itu bisa dengan kekuatan diri sendiri, menekannya untuk menjadi magang. Yang bahkan membuat wajahnya muram adalah bahwa pihak lain tampaknya sejak awal, bukan mangsa, tetapi mereka berdua sebagai mangsa. Dengan token giok di tangan, Qin Yichen menyesuaikan seluruh bajunya, mengabaikan ekspresi pihak lain, dan berbalik, terima kasih banyak. Jika Anda ingin mendapatkan kembali token giok, Anda dapat mengikuti Qin ini, dan tetap bersama Anda sampai akhir. Meski cuek, tapi postur bangga 1 lawan 2 itulah yang membuatnya mundur, dan terlihat bertahan tapi bertenaga. Di aula besar, melihat pemandangan ini, ekspresi Luo Ronghao dan dua lainnya tiba-tiba membeku, dan senyum di sudut mulut mereka berangsur-angsur menjadi jelek. Tuan muda dari dua rekan magang, pada saat ini bahkan lebih luar biasa. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang itu mampu 1 lawan 2 dan mengambil token giok dari pemuda jubah biru. Luo Ronghao juga terkejut. Dia hampir melontarkan 2 serangan dan terbunuh. Apakah Anda mengirim token giok? Di sisi lain, Yan Zhen, setelah berteriak panjang, tidak bisa menahan tawa keras. Haha, sudah lama saya katakan, menunggu kelinci, menunggu, mungkin harimau dan serigala. Faktanya, Yan Zhen tidak lupa untuk menyesal. Cekak, tapi sayangnya waktu persiapan kuis ini terlalu singkat. Jika tidak ketika Qin Pillmaster melewati pencuri, jika Anda ingin datang, orang Anda tidak akan lawan dia lagi. Jadi tidak perlu malu, kan, adik muda. Kisah nyata saat ini jelek, dan apa yang dia katakan beberapa saat yang lalu adalah Yan Zhen, yang mengira saat ini, dia didukung oleh lawan. Ini paman saya, orang ini, kakak senior Yan, yang mulia Master Pilkin, ini benar-benar tidak mudah. Saya khawatir dalam kondisi terkuat, tidak ada yang bisa menandingi. Yan Zhen tersenyum bangga. Itu bukan yang mulia, tapi temanku. Saat berbicara, di saat yang sama, Yan Zhen terkejut dengan kekuatan Qin Yi. Awalnya, dia juga khawatir Qin Yi akan menjadi orang paling awal yang mengambil token. Tetapi kekuatan yang baru saja diungkapkan oleh yang pertama, seperti yang dikatakan sekte yang sama, tidak ada yang bisa menandingi di bawah pembangkit tenaga listrik teratas. Bahkan Yan Taiyi diterangi lampu kilat. Saat ini, saya khawatir kekuatan Qin Yi, yang kedua setelah Wang Xi dan Bai Xuan, jauh lebih kuat daripada Wang He. Pada saat yang sama, di aula besar, saya melihat Penatua Kuil dan dalam adegan ini, tetapi juga tampak sedikit heran. Anak ini adalah ahli pil dari silsilah Yan, bukan? Ya, jika saya bisa memasuki sekte dalam kuil dan saya ingin datang, bisa melakukan sesuatu. Meskipun demikian, kinerja Qin Yichen setidaknya sedikit patut diperhatikan di mata sekelompok master dan setidaknya di hari-hari terakhir alam surga. Apalagi, apakah anak ini bisa mencapai akhir dengan 3 token giok masih belum diketahui. Mereka yang benar-benar dapat membuat mereka disukai. Saya takut untuk memilih dari para Pillmaster yang telah melangkah ke kondisi yang kuat. Luo Ronghao mendengar ini juga dengan dingin tersenyum. Meremehkan. Yan Junior Brother. Jangan terlalu bangga. Kedipkan lidahmu dengan hati-hati. Kamu harus jelas. Dalam keadaan anak laki-laki ini saat ini, membawa 3 token giok, itu hanya orang yang tidak bersalah. Menghargai cincin giok menjadi kejahatan itu saja. Begitu ucapan ini keluar, Yan Zhen bersenandung dengan dingin. Tetapi juga sulit untuk dibantah. Karena apa yang dikatakan Luo Ronghao memang fakta. Namun, Qin Yi mampu 1 lawan 2 dan memenangkan 2 token giok. Hasil seperti itu sekarang dianggap mempesona. Namun, pertempuran alam rahasia ini hanya berlangsung kurang dari sehari. Pada saat yang sama, di alam rahasia, melihat ke belakang Qin Yichen, tinju pemuda jubah biru, tampaknya tidak mau. Saya akui, Anda benar-benar memiliki beberapa poin kemampuan. Tapi dalam keadaanmu saat ini, kamu bisa berapa lama itu akan bertahan? Tunggu dan lihat. Saya khawatir tidak akan lama lagi orang lain akan mengambil token giok. Namun, Qin Yichen tidak peduli. Ini tidak akan mengkhawatirkan 2 orang. Jika demikian, mungkin Anda bisa menindaklanjutinya. Benci. Melihat orang-orang yang mengambil token giok mereka hanyut, pemuda itu enggan mengatakan, kakak senior, sekarang apa? Tanda seru.
Pemuda berjubah biru sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini, dan tiba-tiba berkata dengan nada humor yang buruk, bagaimana saya tahu? Bisakah kita berlari melewatinya atau bisakah kita melawan orang itu? Kamu bilang kamu harus sedikit cerdas untuk menjaga kelinci, untuk memprovokasi orang-orang seperti itu. Sekarang tidak apa-apa, bahkan token giokku hilang. Pemuda itu mendengar ini, penuh penghinaan. Apa yang bisa dia lakukan? Dia juga putus asa. Saya pikir itu adalah kesemek lembut yang datang ke pintu. Siapapun yang memikirkannya, dari awal hingga akhir, dia dipermainkan. HMPH, dia beruntung. Tapi orang itu akan bertemu dengan Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas dan lihat apakah dia berani menjadi sombong. Mungkin itu akan ditemui oleh orang-orang kita. Setelah mengambil 2 token giok, Qin Yichen dalam suasana hati yang baik. Saat ini, dia memiliki 3 token giok. Kalau performa ini bisa dipertahankan, saya tidak berani bilang termasuk yang terbaik, tapi not bad lah. Tentu saja, Qin Yichen juga tahu bahwa masih ada waktu yang lama sebelum Kuido. Tugas paling mendesak adalah bergabung dengan Bai Xuanxuan. Toh, dia sudah mempelajari kelebihan dari segi angka. Baru saja, meskipun dia mengejar sepanjang jalan, Qin Yichen tidak mengacaukan arah karena ini. Setelah merasakan token giok di tangannya, dia menemukan bahwa Bai Xuanxuan tidak jauh darinya. Namun, saya tidak tahu. Di aula besar saat ini, Luo Ronghao melihat ke tirai tipis di depannya, dan seringai di wajahnya benar-benar muncul lagi. Yan Junior Brother, keberuntungan teman Qin bermarga Anda bagus, tapi Bai Xuanxuan tidak seberuntung itu. Begitu ucapan ini keluar, Yan Zhen dalam keadaan kaget, dan wajahnya yang suram dan tidak pasti pergi ke Luo Ronghao, tetapi yang terakhir tidak berniat untuk menutupinya. Dan mengulurkan tangan untuk menunjukkan kepadanya pemandangan di tirai cahaya. Ini tidak masalah. Yan Zhen tiba-tiba mengerutkan kening, penuh kekhawatiran. Saya melihat hutan batu yang aneh di hutan batu, tidak hanya dengan gangguan kekuatan roh. Sepertinya orang bisa tersesat di dalamnya. Pada saat ini, dari perspektif tirai cahaya Luo Ronghao, ada 2 orang yang menonton dari sudut yang berbeda bayangan yang dengan hati-hati mengidentifikasi arah. Dan bayangan itu adalah Bai Xuanxuan. Pada saat ini, Yan Zhen tampaknya tenggelam dalam alam, hanya merasa bahwa Bai Xuanxuan tampaknya ditatap dingin oleh 2 ular berbisa, yang membuatnya berkeringat dingin untuk yang pertama. Tapi Luo Ronghao tersenyum, jika Anda ingat dengan benar. Bai Xuanxuan baru saja memasuki kondisi kuat segera, bukan? Yan Junior Brother, saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa salah satu dari 2 tirai tipis ini adalah Wang Sui. Apakah Anda mengenalinya?